Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan doa yang telah kita panjatkan bersama juga diterima oleh Allah. Demikian pula pada para pendengar radio komunitas Masjid Ar-Rasyidin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan juga telah melaksanakan sholat maghrib dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, para ustadz yang hadir dalam masjid ini ataupun yang mendengarkan ta'lim ini dari luar, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Bapak ibu semua yang saya hormati, pada Jumat kemarin kita sudah menjelaskan sampai pada pembahasan bahwa ada pertanyaan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an tentang amalan ya yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Lalu kemudian juga ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Pertanyaan ini dan ayat ini menjadi dalil juga bahwa sebetulnya amal-amal itu menjadi sebab masuknya orang ke dalam surga. Lalu kemudian kita berusaha mempertemukan antara hadis Nabi yang terkesan bertentangan, karena ada hadis Nabi bahwa mengatakan bahwa seseorang tidak akan masuk ke surga karena amalnya kecuali mereka mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita bisa menemukan penjelasan yang mempertemukan itu bahwa keduanya tidak bertentangan. Bagaimana cara mempertemukannya adalah bahwa seseorang memang tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena amalnya, dia harus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang itu kemudian beramal ya, dan beramal, justru disitulah juga pada saat itu dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak bertentangan, bisa dipertemukan. Bapak Ibu, kembali saya mau lagi bahwa kadang memang ada hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan, tapi sebetulnya kalau dua-duanya hadis itu sahih, tidak mungkin ada hadis sahih yang bertentangan. Pasti bisa dipertemukan. Bagaimana mungkin bisa bertentangan sementara sumbernya sama, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang bisa terjadi adalah hadis satu diungkapkan oleh Nabi di waktu tertentu atau di tempat tertentu, tapi hadis yang lain karena situasinya berbeda, Nabi menyampaikan hadis yang lain yang berbeda, ataupun karena menghadapi orang yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan orang yang berbeda bisa jadi, sehingga terkesan bertentangan, padahal sebetulnya tidak bertentangan. Nah, lalu kemudian sekarang malam ini insyaallah Bapak Ibu kita melanjutkan apa jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pertanyaan Muaz, ya Rasulullah, tunjukkan atau ceritakan kepada kami amalan apa yang bisa mengantar kami ke surga dan menjauhkan kami dari neraka. Maka Rasulullah menjawab, wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allahu alaihi. Muaz, itu gampang, itu mudah. Itu mudah, tapi kepada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, ini. Jadi sebelumnya Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah persoalan yang sangat agung. Kamu menanyakan sesuatu yang sangat agung. Karena justru itulah, karena tujuan hidup kita sebetulnya adalah surga. Karena surgalah kemudian Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul untuk membimbing manusia, ujung-ujungnya adalah surga. Jadi pertanyaan yang sangat besar. Tapi kata Nabi terhadap Muaz,
bahwa itu adalah yang sesuatu yang gampang, yang mudah, Muaz. Tapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban Nabi ini isyaratun illa anna taufika kullahu biyadillahi azza wa jalla. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan tadi masuk ke dalam surga adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu, ya alhamdulillah banyak orang yang bernama Taufik, termasuk pemain bulu tangkis kita yang sangat terkenal itu Taufik Hidayat. Nah, itu banyak. Itu bagian dari doa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada yang bersangkutan sesuai dengan namanya. Ya, ada namanya Rahmat. Nah, alhamdulillah kita nama-nama kita di sini dengan nama-nama yang berasal dari lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu Bapak Ibu sekali lagi salah satu hidayah. Kalau bisa dikatakan hidayah jenis kedua. Kemarin kita sudah jelaskan di sini bahwa hidayah yang pertama yang kita peroleh dari agama itu adalah informasi, ilmu. Kita diberikan ilmu bagaimana tentang Allah, bagaimana sifat-sifatnya Allah, bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana dan seterusnya yang sifatnya ilmu itu adalah petunjuk, itu hidayah. Tapi setelah kemudian kita mendapatkan ilmu itu, hidayah yang pertama itu kita membutuhkan hidayah yang kedua untuk bisa konsisten melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui. Itulah yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita butuhkan. Tapi taufik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan itu, yaitu orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita sholat baca Fatihah, apa yang dibaca oleh kita, termasuk imam yang mengimami kita dan kita semua, selalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, hidayah berupa jalan lurus. Itulah taufik itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para ulama, para siddiq, para syuhada, para dan sebagainya. Makanya kita perlu belajar biografi para ulama. Itu taufik. Itu yang kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi taufik itu kulluhu biyadillahi azza wa jalla, ada di dalam tangannya Allah, ada dalam genggamannya Allah. Hanya Allah yang berhak memberikan petunjuk. Hanya Allah yang berhak punya wewenang memberikan petunjuk kepada siapapun hambanya yang Dia kehendaki. Ada dalam genggaman Allah. Kita tidak punya kekuatan untuk membuka jari. Katakanlah Allah punya jari misalnya atau punya tangan. Kita tidak punya kuasa untuk membuka tangannya Allah itu kemudian mengambil hidayah dari kekuasaannya Allah itu. Allah yang punya kehendak. Siapa hambanya yang akan diberikan taufik itu, hidayah itu. Kita hanya punya tugas untuk mau meminta dan berusaha untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi taufik atau hidayah itu datanya dari Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan hidayah. Nabi kita sendiri pun juga itu pernah disampaikan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedih karena pamannya yang selalu menjaga beliau, merawat beliau sejak kecil ketika ditinggal oleh kakeknya Abu Thalib, sangat sedih karena beliau belum menyaksikan pamannya untuk mengucapkan syahadatain, mendapatkan hidayah. Apa yang dilakukan? Selalu menuntun, om, ucapkanlah la ilaha illallah, sampai kemudian beliau pamannya ini hampir sudah mendekati kematian. Rasulullah kemudian datang ke beliau, om ya ammi qul kalimat la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah ya om. Dengan kalimat itulah saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah seorang muslim, mukmin. Tapi ternyata tidak. Apa yang terjadi? Allah menegur Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta.
Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang engkau sayangi, orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah yang punya kehendak memberikan hidayah itu kepada hambanya yang dia kehendaki. Jadi Nabi pun tidak punya kemampuan, otoritas untuk memberikan hidayah kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang dekat beliau. Tugasnya Nabi al-balaghul mubin, menyampaikan dakwah Islam secara jelas. Nah, ini pelajaran barangkali Bapak Ibu, bahwa kadang ada orang, Nabi sendiri, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang selalu menyampaikan dakwah, tapi pamannya sendiri tidak mengucapkan syahadatain. Karena itu jangan pernah ada yang berkata, wih Bapak itu kok Ustadz kok sering ceramah kemana-mana, kok istrinya kayak gitu, anaknya kayak gitu. Ya hidayah. Nabi sendiri begitu kan. Kita sering juga melihat siapa nabi-nabi itu. Nabi Nuh begitu juga, istri dan anaknya. Ini nabi, apalagi kita sebagai manusia biasa yang mungkin dilihat oleh istri dan anak-anak kita juga masih punya kekurangan dalam rumah tangga. Nabi yang sudah maksum ya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu memberikan hidayah. Sekali lagi kita jangan pernah berkata, kayak apa itu Ustadz itu? Kok istrinya kok kayak gitu? Oh, anaknya kok kayak gitu? Karena itu adalah persoalan hidayah. Siapa ustadz, siapa tokoh yang tidak mau istrinya itu patuh dan betul-betul taat menjalankan agama seperti yang selalu disampaikan sang ustadz di beberapa pengajian dan sebagainya? Siapa? Kita semua menginginkan itu. Tapi bisa jadi kemudian para peserta pengajian itu lebih taat ketimbang istri sang ustadz, ketimbang istri kiai. Karena itu persoalan hidayah. Persoalan hidayah. Anak juga demikian. Tapi sang ustadz pasti lebih mengutamakan bagaimana keluarganya mendapatkan hidayah. Tapi yang namanya hidayah Bapak Ibu sekali lagi adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya selalu bisa meminta, ya Allah berikanlah hidayah. Ihdina, ya Allah berikanlah kepada kami. Makanya Allah mengajarkan pakai kami, ihdina. Jangan kita hanya mendoakan diri kita, ihdini, tapi ihdina. Tunjukilah kami hidayah, berikan kami hidayah. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu. Jangan pernah ada berkata, apa itu Ustadz itu kok begitu anaknya, kok begitu istrinya, kok enggak pakai jilbab. Ya gitulah. Jangan dengar ucapannya itu Ustadz karena istrinya begitu. Enggak. Jangan lihat istrinya, tapi lihat apa yang disampaikan oleh sang ustadz. Kalau kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustadz, alhamdulillah kita beruntung. Sang istri yang tidak beruntung, siang malam selalu bersama dengan sang ustadz, kok malah dia tidak bisa mengamalkan itu. Kita lah yang mendapatkan pencerahan dari sang ustadz, loh kok bisa kemudian kita mendapatkan hidayah. Karena untuk bisa mengamalkan apa yang diketahui itu membutuhkan yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada anak ustadz tidak nakal-nakal. Kadang ada ustadz anaknya nakal. Bapaknya pergi ceramah, dia pergi minum. Bukan minum biasa, minum soda, minuman keras. Karena itu tadi persoalan hidayah. Tapi mohon jangan kemudian mencela dan mencaci sang ustadz, sang bapak karena anaknya seperti itu. Pasti dia mendidik anaknya. Karena dia sadar bahwa anak itu adalah tanggung jawabnya. Cuma sang anak belum mendapatkan hidayah. Nah, itu yang kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya, jadi anna taufika kullahu biyadillahi azza wa jalla. Famay yassarallahu alaihil huda ihtada. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan hidayah itu. Ini yang dimaksud tadi ucapan Nabi. Mas gampang aja itu. Gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah itu, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian wa man lam
yusirhu alaihi lam yatayassar alaihi. Dan siapa yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah, dia tidak akan mudah mendapatkan hidayah itu. Lagi-lagi adalah wewenangnya Allah, bukan kita, bukan bapak, bukan suami dan sebagainya. Ya, ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, bersedekah, wattaqa dan bertakwa pada Allah, wa saddaqa bil husna dan membenarkan bil husna, kebaikan-kebaikan dari sedekah itu, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan mempermudah kemudahan bagi mereka. Mempermudah kemudahan bagi mereka. Mempermudah kemudahan bagi mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya jelas saja kan? Bagi Bapak yang ada di sana jelas? Jelas ya? Ya. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, bersedekah, bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan dari memberikan bersedekah itu dan bertakwa itu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan itu. Maka kami akan mudahkan untuk mendapatkan kemudahan itu. Nah, jadi siapa? Jadi kalau kita bertanya terus bagaimana, tadi ada ungkapan ini bahwa Rasul mengatakan bahwa itu adalah mudah muas untuk mendapatkan amalan-amalan itu. Bagaimana cara mendapatkan kemudahan? Allah memberikan petunjuk. Caranya bagaimana? Rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Rajin memberi. Saya nggak punya duit banyak untuk memberi. Berapa saja yang kita punya? Bapak punya uang 20.000, keluarkan 10.000 misalnya. Sama sekali tidak punya uang, bersedekah itu tidak mesti dengan uang, bisa dengan tenaga. Apa yang dibutuhkan oleh orang di antara kita, kita berikan bantuan kepada mereka. Itu juga adalah sedekah. Rajin memberi. Wattaqa dan bertakwa kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, jalan atau tips atau cara yang diberikan oleh Allah, siapa mereka yang akan diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan taufik itu. Ya, sebaliknya, wa amma man bakhila. Nah, siapa yang bakhil, pelit alias kikir alias seke kalau orang Sulawesi. Wa amma man bakhila, siapa yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup, tidak perlu dengan Allah. Dia sombong, dia tagut di dalam bumi ini. Dia masih merasa kuat. Dia tidak mau menjalankan syariat agama. Dia mukmin, dia Islam secara KTP, tapi sehari-hari dia tidak, wajahnya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu dan ibadah-ibadah yang lain. Karena dia masih kuat, masih merasa bahwa dia mampu, dia tidak membutuhkan Allah. Itu namanya wastaghna, merasa kaya, tidak membutuhkan Allah saja dia tidak butuhkan, apalagi orang lain mungkin dia tidak merasa butuh dengan orang lain. Kenapa? Karena dia punya kekayaan materi mungkin yang banyak, segalanya bisa dicapai dengan uang. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustakan kebaikan-kebaikan dari sedekah itu, fasanuyassirhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Jadi Allah tidak mengatakan kami akan persulit, tidak, tapi Allah mengatakan kami akan mudahkan untuk mendapatkan kesulitan itu. Kesulitan apa? Kesulitan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tipsnya Bapak Ibu. Kita rajin bersedekah untuk bisa mendapatkan taufik, kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menuntun kita ke surga. Rajin bersedekah. Siapa yang ringan, siapa yang mudah sekali memberi, ringan tangan memberi. Kalau yang namanya Bapak Ibu, saya kira sudah pernah kita sampaikan, orang itu kalau memang mentalitasnya, karakternya memang suka memberi, tidak perlu nunggu banyak uangnya untuk bisa memberi. Berapapun yang dia punyai, tapi kalau memang dia punya mentalitas untuk selalu memberi, dia akan bagi itu, Pak. Makanannya yang sedikit karena dia punya mentalitas memberi, dia akan bagi meskipun sedikit makanannya.
Tapi orang yang punya banyak makanan, punya banyak uang, kalau dia tidak punya mentalitas selalu memberi, maka dia tidak akan memberi. Kenapa? Pikirannya lain. Kurang lagi ini. Kalau kita kasih, apa yang kita makan, apa yang untuk anak-anak, ya. Karena tidak punya mentalitas memberi. Tapi kalau memang dia sukanya orang, dia suka berbagi, meskipun sedikit yang dia punya, dia akan bagi kepada orang. Dia melihat ada orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan, dia bagi. Nanti ini aja dulu kita bagi, ini aja dulu kita makan, kita separuh kita bagi untuk orang di sebelah. Itu. Jadi tidak menunggu banyaknya hartanya baru kemudian dia bisa bagi. Dan yang afdal itu menurut agama adalah orang yang bisa memberi sementara di saat yang sama sebetulnya dia juga butuh, dia perlu dengan apa yang dia bagi itu. Orang kaya memberi bagus, tapi yang lebih afdal lagi adalah ketika orang itu miskin, dia lagi membutuhkan, dia rela hatinya untuk berbagi. Itu yang paling afdal. Jadi bukan jumlahnya, nominalnya, tetapi nilai dari sedekah itu. Jadi ini kita dianjurkan untuk bagaimana kita selalu membantu, mengulurkan tangan kita kepada sesama. Bapak Ibu sedikit mengulangi, ada hadis yang sudah pernah kita bahas, mungkin sudah agak lama. Itu kan ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan kesusahan hidup saudaranya, kesusahan hidup duniawi saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan, memberikan keringanan atas kesusahan dari sekian banyak kesusahan yang akan dihadapi pada saat hari kiamat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah pun juga akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, hidup dunia dan hidup akhiratnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah pun juga akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba tersebut juga menolong saudaranya. Ini hadis Pak yang ada kaitannya dengan ini. Kaitannya. Jadi Bapak Ibu melalui hadis ini kita menerima penjelasan dari Nabi bahwa kadang suatu perbuatan itu dibalas dengan perbuatan yang sama oleh Allah. Siapa yang membantu meringankan hidup saudaranya, orang yang memiliki kesusahan hidup, kita bantu, Allah pun juga akan memberikan keringanan terhadap kesusahan yang kita miliki nanti di akhirat. Itu sama kan? Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, maka Allah pun juga akan memberikan kemudahan dalam hidupnya, dunia dan akhiratnya. Perbuatan yang sama dibalaskan oleh Allah kepada kita, tapi berbeda Pak. Apa bedanya? Kualitasnya yang berbeda. Apa bedanya? Satu kali kita membantu orang lain Bapak Ibu, satu orang kita bantu orang kemudahan kesusahannya, maka Allah akan membalas 10.700 dilipat gandakan kebaikan itu kepada kita. Saya bantu Pak Saleh misalnya satu kali, tapi Allah akan membalas saya, insya Allah sesuai dengan janji Allah, 10 kali kebaikan. Padahal yang saya lakukan cuma satu, tapi Allah membalasnya 10, dilipat gandakan terus menerus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan terus kebaikan-kebaikan yang saya akan berikan kepada kebaikan saya kepada Pak Saleh. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita rajin-rajin memberikan kemudahan, jangan mempersulit orang lain. Karena ketika kita mempermudah urusannya orang, baik dalam kehidupan dunia sehari-harinya, sebetulnya kita itu berusaha untuk mempermudah hidup kita.
Ketika kita mengulurkan tangan kita kepada orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita tuh berbuat baik untuk diri kita sendiri. Sebetulnya kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi rajin-rajinlah kita. Nah, Bapak Ibu semua, tadi ayatnya mengatakan siapa yang memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu, itulah nanti insya Allah akan diberikan taufik oleh Allah. Permudah urusan orang supaya kita juga mendapatkan kemudahan dari Allah. Sering-sering kita mempermudah urusan-urusan orang, ya, supaya hidup kita juga senantiasa mudah. Ya, siapa yang membuka aib orang lain, cerita kemana-mana aibnya orang lain, Allah pun juga akan membuka aibnya nanti. Tapi siapa yang menutupi aib orang lain, saudaranya, Allah pun juga akan menutupi aib-aibnya di dunia dan akhirat. Apa itu aib? Aib itu adalah sesuatu yang kita miliki yang buruk, kalau diketahui oleh orang lain kita tidak suka. Apakah kita semua punya aib? Bisa jadi kita semua punya aib. Saya punya aib, bapak-bapak juga punya aib. Kalau bapak tahu aib saya, luar biasa, saya tidak suka, saya akan malu. Bapak juga demikian, ibu juga demikian. Kalau aib kita ketahuan kepada orang lain, nah itu. Jadi kita caranya supaya kita bisa tertutupi aib kita, berhenti dari dosa-dosa yang menimbulkan aib tadi. Yang kedua adalah kita berusaha jangan membuka aibnya orang lain pada orang lain juga. Ya, waktu kita terbatas Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, alhamdulillah tadi sudah disinggung kiat untuk memperoleh taufik dan hidayah itu adalah berbuat baik atau bersedekah. Fenomena di masyarakat ini sering timbul pembatasan. Pembatasan artinya kalau saya pribadi menganggap Allah itu kan Tuhannya semua alam. Semua alam bukan hanya manusia kan, semua alam. Jadi siapapun menghendakinya itu insya Allah pasti terjadi. Tapi ada sementara orang memberikan batasan karena betapa prinsipnya ini hanya dikategorikan orang yang satu akidah. Jadi berapapun besaran apapun yang diberikan oleh orang yang bukan seakidah, seperti situasi saat ini kan, semua orang pada membutuhkan. Itu di hadapan Allah tidak akan dihitung, tidak akan punya nilai. Nah, ini bagaimana Pak jika pandangan Islam yang sebenarnya Pak? Apakah memang pendapat ini bisa dibenarkan secara syar'i, ataukah memang pendapat ini hanya diada-adakan Pak? Ya. Sebab banyak saja orang yang tanya orang kafir begitu Pak ya. Ya. Tapi setelah dapat hidayah, saya menganggap hidayah Pak, dia bisa menjadi orang yang Islam sejati. Sebaliknya orang yang berstatus kiai, ustadz, tapi bisa menjadi pendeta. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Ketika berupa bantuan sosial, ya, kepedulian sosial, itu siapapun, apapun agamanya, apapun etnisnya, sukunya, apapun bangsanya, yang jelas terutama adalah manusia, yaitu kita harus bantu. Ketika berbicara soal nyawa, soal makan, kita tidak menyebut agama, tidak menyebut agama. Karena sesuatu yang sifatnya darurat itu Bapak Ibu, agama yang pertama, yang kedua adalah nyawa. Nyawa itu memang harus ditolong, siapapun agamanya. Karena itu kita sebagai seorang muslim bukan berarti kita hanya dianjurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada yang beragama dengan kita. Orang-orang yang non muslim yang tetangga dengan kita jangan, enggak begitu Pak. Apapun agamanya kalau dia membutuhkan pertolongannya. Dan itu kan banyak hadis Pak. Yang sering kali kita dengar bagaimana kemudian ada seorang orang tua Yahudi di Madinah, ya, selalu Rasulullah menyuapi orang itu, orang buta yang selalu disuapi oleh Rasulullah, tapi sehari-hari selalu bercerita buruk tentang Rasulullah, padahal dia tidak tahu bahwa yang datang setiap hari menyuapi dia itu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian meninggal, lalu kita dilanjutkan oleh sahabatnya, kalau tidak salah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang menyuapi orang itu. Sang tua tadi mengatakan, bukan kamu yang sering datang menyuapi saya. Kakek ini tahu, tapi buta kan? Bukan kamu yang sering datang menyuapi saya. Kenapa Kai? Beda.
Beda caranya. Nah, siapa yang kemarin sudah meninggal Kai? Maaf, meninggal, kita sebutkan Kai lah. Sudah meninggal Kai. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Baru disadar bahwa ternyata yang menyuap itu adalah, padahal sehari-harinya dia selalu menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran bahwa sebetulnya dalam urusan muamalah, urusan sosial, kita tidak berbicara tentang agama, tapi berbicara tentang kemanusiaan. Siapapun. Loh, jangankan manusia, makhluk pun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan membuka aib seseorang, Pak, yang tadi sempat disinggung Pak Ustaz, yang muncul dalam pikiran saya, bagaimana seseorang yang profesinya memang adalah sebenarnya niatnya meluruskan kebenaran, khususnya orang-orang yang berprofesi mencari berita, karena berita yang sifatnya membuka aib seseorang itu biasanya laku laris, Pak Ustaz, dibandingkan dengan berita-berita yang positif. Iya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kewartawanan itu yang ada istilah itu kan begini, bad news is a good news. Berita buruk itu adalah berita yang baik untuk disiarkan oleh mereka, karena itu lebih laris seperti Bapak katakan tadi. Makanya yang laris itu adalah berita-berita. Nah, inilah masalahnya kemudian Bapak Ibu. Banyak di televisi berita-berita aib itu kan sebetulnya dari sisi agama kurang, ya, tidak sesuai dengan ajaran agama lah. Kita tegas saja, itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Cuma masalahnya kemudian kenapa laris di televisi? Karena banyak penontonnya. Itu yang masalah. Banyak penontonnya. Televisi itu kan pasar, Pak. Ketika banyak peminatnya, lalu kemudian laris dia, Pak. Itu kan sudah pernah disinggung oleh majelis ulama kita. Itu tidak benar itu, Pak, mengungkap aib-aib orang di ini. Lalu kemudian yang paling parah kemudian si pembawa berita ini, pencari berita ini kemudian mengadu domba antara dua keluarga yang sedang konflik. Bukan memperbaiki tapi mengadu.